Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Baik, kita teruskan kajian kita. Dalam catatan saya sampai hadis nomor 291. Kalau di buku saya ini 292. Baik. Sakat kita awiti ya, Ibu Bapak. Ini 291 kita ulang dulu. Wa an Ibnu Umar, hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab ini. Anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, adalah beliau Nabi Muhammad kalau sholat itu yarfa'u dong ngeten iki. Bahasa yang mudah-mudahan mengangkat. Yarfa' itu mengangkat yadaihi, kedua tangannya. Hadwa, selempang atau sejajar, manggibaihi, dengan dua bahunya. Kapan begitu? Idza tataha as-sholata, sepisan posisi begini, mengangkat kedua tangannya begini. Satu, kalau dia mulai sholat, artinya takbiratul ihram. Wa idza kabbara, nomor dua, kalau dia bertakbir, kabbaro itu bertakbir lirruku'i, untuk rukuk. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, lesannya membunyikan takbir, Allahu Akbar, tangannya diangkat. Ini pada waktu satu takbiratul ihram. Wa idza kabbara lirruku'i, dan kalau dia bertakbir untuk rukuk. Jadi rukuk itu dua gerakan, lesannya mengucapkan Allahu Akbar, tangannya mengangkat. Kan kemarin sudah kita bahas, bisa selempang pundak bahu, bisa juga setinggi daun telinga, kurang lebih gitu. Wa idza rafa'a, nomor 3, wa idza rafa'a rasahu minar ruku'. Wa idza rafa'a, yang ketiga adalah ketika Nabi mengangkat rasahu, kepalanya, rasun itu kepala, minar ruku'i, dari posisi rukuk. Sami Allahu liman hamidah, ini juga diangkat tangannya. Tapi di sini tidak ada kalimat kabbaro. Kalau tadi mau rukuk itu kabbaro, bertakbir sambil mengangkat tangannya. Kemudian yang ketiga, posisi mengangkat tangan seperti itu pada waktu apa? Wa idza rafa'a, apabila dia mengangkat ra'sahu, kepalanya, minar ruku'i, dari rukuk. Dan terus nek rukuk menika mboten Allahu Akbar ning sami Allahu liman hamidah. Dan bacaan sami Allah hanya dilakukan oleh imam. Makmum mboten. Makmum tidak boleh membaca sami Allah, tapi diam, makmumnya diam. Kalau posisi sudah tegak lurus badannya, baru kita jawab Rabbana walakal hamdu. Niku nek cetone ngoten. Rabbana walakal hamdu. Rabbana, wahai Tuhan kami, walakal, dan bagimu, alhamdu, segala puji. Untuk yang pernah umroh atau haji, penjenengan mesti lemireng di tanah suci itu karena mic-nya sangat peka dan tajam. Maka ucapannya adalah
Rabbana walakal hamd. Kok suaranya kok ham Pak, mboten enten dune, gitu mungkin. Sama. Sebetulnya yang dibaca sama, Rabbana walakal hamdu, hanya untuk wakaf yang paling betul itu. Rabbana mboten walakal hamdu. Suara tu, huruf dal yang marfu, huruf dal yang dhammah, itu kalau wakaf dia menjadi sukun. Rabbana walakal hamd. Ya, huruf terakhirnya huruf dal. Jadi nenten sing maca Rabbana walakal hamdu, wejane nggon struktur bacaan itu kurang tepat atau kurang bagus. Yang paling betul adalah Rabbana walakal hamd pakai dal tapi dalnya diwakaf. Jadi orang muni du. Baik. Itu ya 3 posisi mengangkat tangan. Dalam hadis yang lain saya tambahkan 4 posisi mengangkat tangan dengan bertakbir, yaitu ketika dari tahiyat awal berdiri untuk menuju ke rakaat ke-3. Itu ya bertep sama Allahu Akbar, tangannya diangkat. Itu. Tapi tidak pada hadis ini. Hadis yang lain ini saya tambahkan pada hadis yang lain seperti itu. Baik, 291 Tu'an hadits Ibnu Abi Humaid an Nabi Dawud. Ini pada hadis yang lain diceritakan, yarfa'u yadaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima mangkibaihi, sampai sejajar dengan kedua pundaknya atau bahunya. Tsumma yukabbir, kemudian dia bertakbir. Ini kalau mau lebih detail, boleh gerakan dulu, baru lisannya membaca Allahu Akbar. Pilihan kedua, boleh bareng gerakan dengan Allahu Akbar itu. Yang kurang bagus, muni Allahu Akbar ning durung obah. Nah, ini apa kok kurang bagus? Terutama untuk makmum itu bisa disi imam, karena imam makmum bagian belakang mungkin wis krungu imame muni Allahu Akbar ning imame urung obah. Nah, ini bisa saja makmumnya mendahului karena mendengar suara takbir. Nah, mestinya yang paling baik itu bareng atau sedikit, mungkin setengah detik atau 1 detik setelah bergerak baru muni Allahu Akbar. Baik untuk ruku, sujud, begitu seterusnya. Berikutnya 292 wali muslimin, dan untuk hadis Muslim an Malik bin al-Huwairits, dari Malik bin Huwairits, nahwu hadis Ibnu Umar, seperti hadisnya Ibnu Umar, lakin tetapi qala ada tambahan atau berbeda redaksi sedikit, hatta yuhadiya bihima furu'a udunaihi, sampai kedua tangannya diangkat sampai posisi kedua tangannya ini diangkat sampai sejajar dengan ini jari-jari mendekati kedua telinganya, begitu. Ini ada yang sampai di bahu, pundak, atau di sekitar dua telinganya. 293 wa an Wa'il bin Hujr, dari Wa'il bin Hujr qala, dia mengatakan, sholaitu ma'an nabiyyi, aku sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Fa wadu'a, ini berita ya, dia sering sholat di belakang Nabi imam. Dia menceritakan, fa wadu'a, Nabi meletakkan
Wadu'a itu yadhu meletakkan. Yadahu tangannya, al-yumna sing tengen meletakkan tangan kanannya, ala yadihil yusra neng dure tangan kiwa. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu kalau bahasa kita yang mudah atau yang lebih ringkas. Kalau sadaqab Nabi itu tangan kiwa nempel ke dada, baru ditumpangi tangan kanan. Redaksinya berbeda tapi maknanya sama. Kalau Nabi tadi, Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Itu ala yadihil yusra ala sodrihi, di dadanya atau di atas dadanya. Nah ini yang kadang-kadang kata-kata dalam hadis, dalam bahasa Arab itu ala sodrihi, itu letter lek adalah di atas dadanya. Lah, prakteknya ada yang memahami ala sodrihi di atas dadanya itu, dada itu ini ya. Nek di atas berarti dhuwur. Jadi yo angel. Nate pirsa ada orang sholatnya begini. Ya, itu dia memahami ala sodrihi itu di atas dadanya. Ini jadi kalau Anda perhatikan tangan saya mulai dari siku ini munggah sih, baru turun lagi ya gini. Anda lihat, ya ini menurut saya tidak mudah dan ya, kok ketok kaku dan ya, kurang nyaman. Tapi mayoritas orang meletakkan tangannya Allahu Akbar. Ini ya di atas dada, karena di atas dada itu bisa ini yang dure, yang ngisore itu bagian ini ngisor bawah. Jadi tidak harus bermakna seperti ini. Ini ya boleh tetapi agak menyulitkan posisi. Kalau begini ini relatif dari siku ke siku itu relatif horizontal. Terus ya le ngelakoni itu penak tidak kayak susah ambekan gitu kalau begini itu. Itu dari makna ala sodrihi. Sodrun itu dada. Hi itu kata ganti untuk Nabi. Sodrihi ala sodrihi di atas dadanya. Begitu. 294 berikutnya. Wa an Ibadah bin Samit, dari Ibadah bin Samit qala, dia berkata, qala Rasulullah ngendika sallallahu alaihi wasallam, la sholata ora kanggo salate liman bagi siapa saja lam yakra ora maca atau tidak membaca bi ummil Quran. Ummul Quran itu artinya Al-Fatihah. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini harus dipahami satu, bagi orang yang sholat sendiri. Nah, bagi yang sholat sendiri, dia tidak sah betul tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, kalau dia sholatnya berjamaah, maka nanti menggunakan gabungan dalil-dalil hadis yang lain. Misalnya ada Nabi mengatakan bacaan imam itu juga menjadi bacaannya makmum. Ya gampangannya mungkin makmum itu terutama ini di mazhab Maliki ya, yang ada banyak di Afrika Utara. Mulai Maroko, Aljazair, Tunisia, itu rata-rata mereka orang mau coba banget jamaah itu Allahu Akbar wis, dan rata-rata mereka kalau Maliki takbirnya Allahu Akbar ora sedekap itu dingisorke. Kemudian dia tidak baca apa-apa, semuanya diwakili imam, Al-Fatihah, kemudian suratnya. Tapi kalau di kita masih kalau jamaah kok sholatnya jamaah datangnya telat, namanya masbuk, penjenengan Allahu Akbar, imame meh bareng Allahu Akbar, neng imame ruku, makmumnya takbiratul ihram, mergo telat, imamnya ya Allahu Akbar takbir neng ruku.
Nah, ini bagaimana? Jadi makmum belum membaca apa-apa, imam wis rukuk. Satu sisi, satu hadis maksud saya, Nabi menyatakan, idza ji'tum minas sholati, kalau kamu sholat berjamaah, wal imamu ala halin, dan imam sedang dalam posisi tertentu, melu imam, ikuti apa yang fasna kama yasnaul imamu, perbuatlah kamu sebagaimana apa yang dilakukan imam saat itu. Idza raka'a farka'u, kalau dia rukuk maka kamu rukuklah. Wa idza sajada fasjudu, yang imam posisi sujud melu sujud. Tapi harus dimulai pertama kali dengan takbiratul ihram. Ora entuk sekon jowo langsung imam sujud langsung delosor. Nah, itu tidak sah karena apa? Hadis yang lain, sholat itu harus dimulai dengan takbiratul ihram. Dan ini ada hadisnya. Nabi sholat, ada 2 orang. Sahabat Nabi baru masuk masjid, Nabi terus ruku, Allahu Akbar ruku. Dia masuk masjid itu langsung melaku. Nah, karena dia masih di sana, Nabi wis ruku. Maksudnya itu dia melaku, jalan dari sana terus melaku terus. Nah, Nabi kemudian bertanya, "Kamu ngopo?" Kemudian dia mengatakan itu, kemudian Nabi mengatakan, "Semoga Allah menambah semangat kamu dalam beribadah. Ning aja kok baleni kaya ngono kuwi." Jadi mungkin lebur kono berarti mame rukuk ben entuk rakaat, ben entuk rakaat ora telat itu. Takbir rukuk saka kono terus mlaku. Terus itu. Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Aja kok baleni." Jadi maksudnya masuklah ke dalam shaf dulu, normal, kemudian takbiratul ihram dulu. Baru imam sedang apa, ikuti. Kalau imam rukuk, ikutlah rukuk. Kamu mendapatkan rakaat tersebut. Ini tambahan dari saya, senajan durung maca apa-apa. Nah, gitu. Maka kalimat hadis ini tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini tidak serta-merta diamalkan untuk seluruh posisi sholat dan kapanpun tidak. Kecuali orang-orang yang datang terlambat, kemudian dia sudah takbiratul ihram, imamnya rukuk, baru dia ikuti rukuk. Entuk rakaat itu senajan durung maca Al-Fatihah, durung maca doa iftitah, durung maca surat pokoknya ikut rukuk. Itu entuk. Kejaba atau kecuali kamu takbiratul ihram, imam rukuk, kowe arep melu rukuk, imame sami Allahu liman hamidah. Nah, itu ya wes. Kalau seperti itu, tetap ikuti imam, tapi jangan kamu hitung itu sebagai rakaatmu. Atau kita gabung Allahu Akbar takbiratul ihram, imamnya Allahu Akbar sujud. Nah, kita ikuti sujud. Tapi tidak kita hitung itu sebagai sebuah rakaat. Hadisnya sangat banyak tentang ini. Sopo sing entuk melu rukuk bareng karo imam dan imam belum sami Allahu liman hamidah menegakkan punggungnya, maka dia dihitung mendapatkan rakaat tersebut. Tadi sebelum berangkat saya sempat, ini muncul masalah misalnya sekarang ini, kalau sholat maghrib misalnya dia dia telat, kemudian dia sampai di situ mungkin Al-Fatihah menggarek waladhdallin atau amin, kemudian itu dia mesti itu tidak dianggap nanti tinggal nambah berapa begitu. Nah, ini lain dengan majelis tarjih. Muhammadiyah tidak, kita tidak mengatakan tidak sependapat dengan itu karena kita didukung oleh hadis-hadis yang cukup banyak. Misalnya malam yadrikil imam raki'an, siapa yang ikut jamaah dia tidak mendapati rukuknya imam, lam yadrikil tilka rakaat, dia tidak mendapat rakaat tersebut.
Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian man adrakal imamu raki'an, siapa yang mendapati imam dalam posisi ruku, kemudian dia bergabung, faraka'a, dan dia makmum yang telah tadi bisa ikut ruku, qabla, sebelum ayyarfa'al imamu ra'sahu, sebelum imam mengangkat kepalanya untuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah, faqad adrakatil rakaah, maka dia mendapatkan rakaat tersebut. Jadi bahkan sekitar 3 tahun yang lalu, kalau tidak salah ingat saya, Majelis Tarjih mendatangkan Ustadz Dr. Wawan, itu dari Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah Jogja. Kebetulan saya yang bawa waktu itu, saya jemput ke Jogja, kebetulan kajiannya di Prambanan Majelis Tarjih daerah. Hari Jumat itu, kemudian pulang saya antar pulang. Waktu itu di antara yang beliau sampaikan adalah, ini ada orang Islam yang sholatnya jamaah, dia tidak mendapatkan Al-Fatihahnya imam, itu dia tidak mau menghitung rakaat itu. Jadi dia ikut sholat tapi rakaat itu tidak dihitung. Kalau sholatnya itu sholat maghrib misalnya 3 rakaat, dia ada orang mulai dari awal ikut imam tapi ora komanan Al-Fatihah gitu. Kemudian dia begitu imam salam kan dia nambah 1. Nah, ini menurut Ustadz Wawan dari Majelis Tarjih PP itu, dia sholat maghrib 4 rakaat. Ya, karena mestinya cukup imam salam, dia ikut salam karena dia sempat rukuk, pertama kali rukuk dalam sholat maghrib itu bersama imam, itu seperti itu. Baik, kita teruskan. Itu tadi tentang tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah itu kalau sholat sendiri, tapi kalau sholat berjamaah, jamaah dan imamnya tidak berbunyi. Maksudnya tidak berbunyi itu tidak keras, zuhur, asar. Nah itu maka sholatnya makmum juga harus membaca Al-Fatihah. Kecuali sholat imamnya sholatnya dengan keras, maghrib, isya, subuh atau jumatan, itu imamnya keras, itu bacaan imam menjadi bacaannya makmum. Tetapi kalau yang asar sama zuhur ini makmum membaca. Nah, untuk itu maka disayogiakan bagi jamaah yang terlambat, sholat zuhur misalnya, kan tidak tahu Allahu Akbar iki mame rakaat piro ora ngerti, bacanya sampai di mana kita tidak tahu, maka kalau telat itu diminta untuk langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dibaca dengan cepat. Karena dia tidak tahu, jangan-jangan mau lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan selesaikan dengan cepat. Kalau imam sudah rukuk, Anda belum rampung, selesaikan dengan cepat bacaan itu sehingga bisa segera ikut rukuk. Begitu. Baik, kita teruskan. 295. Wa fi riwayatin, pada suatu riwayat Ibnu Hibban, untuk Ibnu Hibban wa Daruqutni, la tujzi'u sholatun, tidak mencukupi sebuah sholat, layak rofiha, yang di dalamnya tidak dibacakan di Fatihatil Kitab, Al-Fatihah. Hampir sama dengan tadi, isinya sholat itu harus dengan membaca Al-Fatihah. Itu kalau sholatnya sendiri, satu. Atau kalau sholatnya berjamaah tapi sholatnya zuhur atau asar yang imamnya tidak mengeraskan bacaannya. Tapi ada juga menggabungkan jamaah maghrib atau isya atau subuh yang imamnya keras bacaannya, setelah waladhdallin makmum dengan memakai hadis ini tadi tetap membaca Al-Fatihah tapi dengan cepat, segera. Begitu waladhdallin, amin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai selesai. Itu penggabungan bahwa pada waktu imam membaca kita diam,
Kita dengar, kita diam. Begitu imam selesai baru kita membaca Al-Fatihah tok. Amin, kemudian diam mendengarkan imam membaca surat. Ini penggabungan pada waktu imam membaca kita diam, Al-Fatihah itu kita diam, kemudian karena tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah maka kita tambahkan di dalam bacaan kita itu Al-Fatihah dan kemudian diam, tidak membaca surat. Mulai ngeten, imamnya barak walau dolin amin, baca Al-Fatihah kita cepat. Baru imamnya maca kul huwallahu walah, dibulak-balik kul huwallahu aku tak beda, inna atau inna itu malah tidak boleh, jangan. Membaca apapun imamnya pokoknya itu Quran sudah dengarkan. Ojo malah milih surat liyane. Rumangsane ampuh, tidak. Nah, tidak. Jadi ikuti, diam kecuali Al-Fatihah. Karena ada hadis Nabi. Jadi Nabi ngimami, makmumnya itu, Nabi mendengar makmumnya itu membaca. Kemudian setelah selesai, Nabi mundut pirsa. Apakah kalian ikut membaca pada waktu imam membaca? Karena imammu ya mocone banter. Al-Fatihah surat. Sahabat-sahabat menjawab, ya Nabi kami membaca. Kemudian Nabi mengatakan, ojo kok baleni sesuk meneh kejaba ming surat Al-Fatihah. Jadi ada perkecualian. Kalau kita hubungkan dengan hadis yang tadi, tidak sah salat seorang tanpa membaca Al-Fatihah, lah itu jumbuh. Oh senajan imame maca, makmume krungu, tetap yang dibaca hanya maksimum hanya Al-Fatihah titik, yang lainnya suratnya tidak ikut kita baca. Baik. 296 wa fi ukhra, dan pada riwayat yang lain di Ahmad wa Abi Dawud, untuk Imam Ahmad dan Abi Dawud, wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, lahu lakum apa? Oh ya. Ini punya saya, tulisannya sudah hampir hilang. Amlakum takrauna. Nah ini hadisnya. Amlakum takrauna khalfa imamikum, apa kowe do maca di belakang imam kamu yang membaca? Maksudnya Nabi bertanya, apakah kalian kalau berjamaah imam kalian sudah membaca, kalian juga ikut membaca dalam sholatmu? Maksudnya Al-Fatihah. Kulna, kami menjawab, na'am. Nggih Nabi, kami ikut membaca. Qala, Nabi kemudian komentar, la taf'alu, ojo kok baleni, jangan kamu kerjakan seperti itu, illa kecuali di Fatihatul Kitab, kecuali kalian membaca hanya Al-Fatihah yang dibolehkan. Fa innahu, sesungguhnya Al-Fatihah itu la sholata, tidak sah salat seseorang liman lam yaqra biha, siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi ini dari hadis Nabi ya. Sebentar, ini 296, ini riwayat Bukhari. Ada keterangannya Imam Bukhari hadis nomor 743 dan Muslim hadis nomor 399. Yang 296. Abu Dawud itu yang Tirmidzi ya, tapi di sini disebutkan juga ada keterangan itu Sahih Bukhari nomor 743. Baik. Nah itu tadi ya, itu yang banyak dipraktekkan kita di sini di Indonesia adalah walaupun imamnya membaca keras kita mendengar, maka kita juga membaca Al-Fatihah tok. Tidak surat, tidak ikut kita baca suratnya. Apalagi surat lain, imamnya Quraisy kita membaca surat Al-Fil, nah itu tidak. 297. Wa Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar bin Khattab, kanu yaftatihuna as-sholata, mereka semua Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, kalau sholat mereka membuka sholat itu
Maksudnya membuka itu memulai bacaan yang keras didengar oleh makmum dengan kata-kata alhamdulillahirabbil alamin. Muttafaq alaih. Bukhari Muslim. Maknanya dari hadis ini bahwa Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar itu membaca sing didengarkan yang bisa didengar oleh makmum itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya lagi bukannya orang moco popo langsung, bukan, tetapi membaca yang lainnya tidak dikeraskan. Misalnya doa iftitah itu tidak keras. Kemudian ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak banter. Termasuk basmalahnya juga tidak dikeraskan untuk hadis ini. Oke. Tapi Muhammadiyah sudah ketok palu memfatwakan boleh dua. Bismillahnya itu keras sehingga yang makmum mendengar boleh. Kenapa boleh? Karena Nabi juga mengamalkan itu. Nanti hadis yang lain. Untuk hadis ini Anas mengatakan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, aku nek makmum, aku krunguku bacaan yang dibaca keras pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, begitu. Ini harus kita maknai bahwa Nabi membaca yang lain itu tapi tidak dikeraskan, namanya sirron. Sirron itu moco ning ora metu suarane gitu. Baik, 298 Zada Muslim menambahkan layat kuruna, mereka tidak membaca, mereka itu maksudnya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, layat kuruna, tidak mengeraskan, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhirnya, tidak baik di awal maupun di akhir, artinya baik rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Tidak menyebutkan kata-kata bismillah itu karena itu bacaan yang didengar makmum itu adalah bacaan yang dikeraskan. Alhamdulillahirabbil alamin itu maksudnya. Jadi tidak didengar kata-kata bismillah maupun ta'awud a'udzubillahnya. 299 wa fi riwayatin li Ahmad, untuk Imam Ahmad, wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, mereka meriwayatkan hadis la yajharun. Nah ini mereka tadi yang disebutkan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, yang tadi disebutkan tidak membaca basmalah. Ini menurut Imam Ahmad dan Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, la yajharun, mereka bukannya tidak membaca tapi tidak mengeraskan. Yajharun itu jahar. Maksudnya begini, jane moco neng alon, ta'awudnya dibaca, bismillahnya dibaca lebih pelan. La yajharuna bismillahirrahmanirrahim, tidak mengeraskan suara bismillahirrahmanirrahim. Baik, 300 nomor 300 wa bi ukhra Ibnu Huzaimah kanu yusirrun. Nah ini Ibnu Huzaimah meriwayatkan orang-orang yang ngimami bacaannya yang terdengar adalah alhamdulillah tanpa membaca basmalah, tanpa didengar bacaan basmalahnya itu, sebetulnya mereka yusirrun, mereka membaca sir, begitu. Jadi ora dibanter ke. Baik, 301 sekarang. Wa Nu'aim al-Mujmir qala, dari Nu'aim al-Mujmir dia mengatakan, "Sholaitu wara'a Abi Hurairah." Nah, ini, aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah yang imam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah maca bismillahirrahmanirrahim dengan keras. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an, kemudian membaca Al-Fatihah. Hatta idza balagha, pada waktu Abu Hurairah membaca Al-Fatihah sampai waladhdallin, qala amin, membaca amin. Wa yaqulu kullama sajada, dan ketika sujud
Abu Hurairah membaca wa idza qama minal julus, dan juga kalau duduk untuk dari berdiri dari duduk, dari tahiyat, dari tasyahud, membaca Allahu Akbar. Jadi maksudnya setiap sujud baca Allahu Akbar. Kemudian bangkit dari sujud membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian berdiri untuk rakaat berikutnya juga membaca Allahu Akbar. Ini saya tambahan ya. Jangan begini sholat, ya. Mestinya kan takbir. Allah, takbir itu kata-kata Allahu Akbar. Ada yang begini, Allah. Jadi kata-katanya itu cuma Allah. Allahu Akbar, akbarnya itu tidak disebutkan. Bukti batin, buh piye. Ini yang kita keberatan ojo ngono. Baca sempurna Allahu Akbar. Bahkan beberapa kajian itu begini. Karena hatinya begini. Idza kabbaro, kalau imam bertakbir, fakabbiru, baru kamu takbirlah. Ini ada yang memaknai, misalnya ya sujud, Allahu Akbar, semuanya ikut sujud. Kemudian bangkit dari sujud, imam kan membaca Allahu Akbar. Atau makmum di belakang itu tidak mau bangkit dari sujud, tidak mau bangun dari sujud, kecuali setelah mendengar kata-kata Allahu Akbar. Kadang-kadang ada imam tuh yang gerak dulu, gini, Allahu Akbar, gini dulu, gerak, baduke wis tekan ngisor, baru Allahu Akbar. Nanti dia bangkit juga gitu, bangkit dulu, baru Allahu Akbar. Ini jagani ben makmume orang bisi, tidak mendahului. Tapi ada yang begini, makmum belakang imam. Dia ngerti imamnya sujud gini langsung melu. Ada enggak? Ada tuh. Walaupun imamnya belum jelas, pun ini Allahu Akbar itu setelah baduke nang ngisor. Gini Allahu Akbar. Lah ini tapi makmum-makmum sudah ada yang dului. Maksud saya begini. Hadisnya perintah Nabi itu idza kabbaro, kalau dia bertakbir, fa kabbiru, kata-kata fa ini, huruf fa ini artinya maka. Kalau imam bertakbir, kalau imam muni Allahu Akbar, maka barulah kamu takbirlah kamu. Nah, ini memahami dari situ, mencari kesempurnaan sholat berjamaah. Apalagi kalau kan sholat itu ada ritme ya, ada ritme. Wah, ini mesti bisa takbir gitu. Allahu Akbar. Tenan akhirnya tenan. Wah, takbir kok. Mungkin dipakai feeling itu, ini mesti bisa sampai Allah tenan sampai Allah. Nah, kadang-kadang feeling itu membuat makmum di belakang itu disi. Wah, ini besar sujud gitu. Langsung mau dia hampir bareng atau malah kadang-kadang makmumnya disi. Nah, ini yang berat. Karena Nabi mengatakan kamu jangan mendahului imam. Kalau kamu mendahului imam, besok kamu di akhirat kepalamu akan diganti kepala kuda, khimar. Nah ini disampaikan pada anak-anak itu cerita ini. Anak-anak kalau sholat itu harus mengikuti imam ya, jangan mendahului imam. Nanti kalau mendahului imam, kamu besok di akhirat kepalamu diganti kepala kuda. Wah, kemudian anak itu ngomong sama jejer, aku mau pengen diganti kepala kuda, malah jadi bocah. Karena itu maksudnya kayak gojekan gitu, nganggo topeng-topengan diganti kepala kuda. Aku kepengen nanti biar diganti kepala kuda. Orang wedi malah kepengen, jadi bocah. Nah, maka tadi barengi jangan. Jadi ada mendahului beberapa detik atau membarengi atau setelahnya, maka pilihlah untuk kesempurnaan berjamaah memilih setelah
Setelah imam Allahu Akbar baru kita bergerak. Itu bisa lebih aman dan tentu mari kita cari yang yang nilai maksimum ya, mengucapkan Allahu Akbar ketika duduk antara dua sujud. Tsumma yaqulu idza salama, kalau dia sholat salam, Abu Hurairah ini tadi setelah salam Abu Hurairah komentar, waladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Ini artinya sumpah. Nabi juga sering mengomentari. Artinya aku bersumpah, inni la asbahukum sholata bi Rasulillah. Aku ini adalah yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah. Maksudnya ini, aku sholat seperti ini, maca bismillah keras sebelum alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah sesuai dengan yang diperbuat oleh Nabi. Abu Hurairah itu mengatakan begitu kepada makmum yang berada di belakangnya. Rawahu Nasa'i, riwayat Imam Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Kemudian yang terakhir, karena sudah jam 5 kurang 5 menit, akan saya 302. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah ngendika, kanjeng Nabi ngendika, idza qara'tumul Fatihata, kalau kamu membaca Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha, sesungguhnya bismillah itu, basmalah itu adalah salah satu dari ayat Al-Fatihah. Ini riwayat Imam Daruqutni wasawwaba waqfahu ya. Jadi Nabi ngendika yen kowe do maca Al-Fatihah wacanan bismillah. Ini harus kita maknai bahwa kanjeng Nabi yang maca bismillah waktu sholat. Abu Bakar yang maca, Umar yang maca, ning dirindeke. Yang di atas tadi loh, yang mengatakan Nabi itu kalau sholat yang pertama memulai membacanya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dia membaca basmalahnya dibaca, ta'awudnya dibaca. Karena ta'awud itu juga perintah Allah ya, dalam surat An-Nahl. Fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu membaca Al-Qur'an, fasta'id billah. Bacalah ta'awud atau mintalah kepada Allah perlindungan minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Itu kemarin untuk kajian tarjih kemarin ya, bulan atau 2 bulan yang lalu, materinya Pak Naskan itu begini. Khotib ya, yang sering khutbah atau kultum, kan kadang-kadang kita mendengar seseorang ustadz memberikan keterangan, kemudian dia menambahkan, oh itu ada dalam Al-Quran, misalnya gitu ya, bahwa Allah itu satu, tidak berbilang. Itu sesuai dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman, misalnya, kan tambahi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, begitu. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, misalnya. Jadi dia ingin memberikan dalil Quran, tapi dengan kata-kata itu ada dalam Al-Quran. Allah berfirman kan gitu, atau qala Allah fi kitabil karim, a'udzubillahi, ini yang kadang-kadang ya jane meng sepele, tapi kalau tadi menurut tadi kan Allah berfirman atau qala Allah taala fi kitabil karim, Allah menyatakan berfirman dalam kitabnya yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Padahal kan tidak begitu. Ayatnya itu hanya qul huwallahu ahad. Maka apalagi Nabi sering dalam hadis, Nabi sering mengutip ayat tanpa mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung misalnya, oh itu Allah berfirman, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak usah mengatakan Allah berfirman itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini sok-sok jadi ya hanya mencermati. Maka pilihannya nek panjenengan kultum atau menyampaikan kejaba itu langsung saja ayatnya langsung.
Kecuali penyanyi maca Al-Quran deh. Buka Al-Qurannya baru A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa silakan. Bahkan surat nek penyanyi maca surat nomor 9 At-Taubah ora entuk nganggo Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ora samben maca bismillah itu kena, malah tidak boleh. Khusus surat 9 At-Taubah semuanya dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Nek penyen buka Quran penjenengan surat 9 ora eneng tulisan bismillah. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim tabarakalladzi atunnya, karena itu surat Baroah. Saya kira itu Ibu Bapak, udah jam 5, mari silakan barangkali ada Bapak Ibu atau jamaah yang ingin penjelasan lebih atau ingin bertanya, saya persilakan, monggo. Mudahkan kita dalam memahami agama kita sehingga kita bisa beribadah dengan maksimum. Dari saya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.